Akibat tergulingnya kereta Malabar di Tasikmalaya, jadwal perjalanan kereta terganggu. Dari Liga Inggris, Chelsea bertengger di puncak klasemen Liga Premier Inggris setelah tundukan Stoke City 3-0. 3 hari lagi pemilu legislatif 2014 digelar. Akankah semua menggunakan hak pilihnya? Saksikan dalam segmen Kopi Pagi. Pelajari melukis di atas kanvas dengan menggunakan media teh celup. Halo, selamat pagi, apa kabar Anda semua di hari Minggu ini? Mudah-mudahan Anda semua dalam kondisi sehat seperti kami hari ini yang sudah semangat sekali untuk menyampaikan serangkaian informasi aktual, tajam, dan terpercaya. Kas, liputan 6 pagi akhir pekan, apa yang Kas hari ini? Ya Kak, kita nanti akan mengajak pemirsa di rumah untuk bergabung bersama kita untuk menyuarakan suara mereka terkait dengan pemilihan umum yang masih tinggal 3 hari lagi di tahun interaktif ya. Sekali. Ini kita akan sambut pesta demokrasi yang sangat meriah sekali, dan nanti kami akan ajak Anda untuk ikut berkomentar di nomor telepon redaksi Liputan 6 yang tercantum di layar kaca Anda. Sementara itu kita ikuti dulu Liputan 6 pagi selengkapnya bersama saya Anastasia Putri dan saya Jati Dharma. Informasi pertama kami awali dari peristiwa kebakaran. 6 rumah warga di Sawah Besar, Jakarta Pusat ludes terbakar. Peristiwa ini terjadi karena salah seorang penghuni sering meninggalkan rumah dalam kondisi listrik yang terus menyala sehingga terjadi korsleting atau hubungan pendek arus listrik. Kebakaran rumah di pemukiman padat penduduk terjadi di Jalan Kartini 4, Sawah Besar, Jakarta Pusat, Sabtu malam. Kobaran api yang berasal dari sebuah rumah yang tengah ditinggalkan sak pemiliknya dalam kondisi listrik terus menyala. Api yang merembet membuat warga yang rumahnya berdekatan langsung mengevakuasi barang berharga mereka ke tempat yang lebih aman. Warga pun berusaha memadamkan api dengan alat seadanya. Sayangnya usaha warga sia-sia, lantaran hembusan angin yang cukup kencang dan banyaknya barang yang mudah terbakar membuat si jago merah sulit dipadamkan. Petugas pemadam kebakaran yang dihubungi warga lamban tiba di lokasi. Korsleting karena rumah ini kosong. Iya, rumah ini kosong, nggak ada orangnya. Orangnya tinggal di Kang Anyaran. Ya. Apinya dengan cepat membesar begini, Pak? Langsung gede semua. Karena mungkin rumahnya dari kayu, mungkin jadi langsung besar. Upaya petugas pemadam kebakaran selama 1 jam akhirnya berhasil. Dalam peristiwa ini, 6 rumah warga hangus terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun beberapa warga mengalami luka-luka saat berusaha memadamkan api. Akibat kebakaran ini, kerugian para korban ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Don Vito Samarta melaporkan dari Jakarta. Saudara, pasca tergulingnya kereta api Malabar di Tasikmalaya Jumat malam berakibat terlambatnya belasan jadwal perjalanan kereta lain. Ya, agar penumpang kereta tidak terlantar, PT Kereta Api menyediakan angkutan bus dan minibus travel. Sejak perjalanan kereta di lintas selatan dialihkan ke utara, menyusul kecelakaan kereta Malabar di Tasikmalaya, jalur utara makin padat. Keterlambatan jadwal perjalanan kereta pun tak terhindarkan. Akibatnya, terjadi penumpukan calon penumpang di stasiun-stasiun. Misalnya stasiun Purwokerto, Jawa Tengah ini. Di sini, calon penumpang kereta harus menunggu kereta yang terlambat hingga 4 jam. Mas, tadi saya sudah datang 1,5 jam yang lalu. Karena tidak ada informasi kan, saya datangnya harus lebih cepat. Tapi ternyata selama di stasiun, lihat update, ini perjalanan keretanya ternyata delay. Jadi tadi ini sekarang baru masuk di Kebumen, Mas. Di Kebumen ya mungkin sini Kebumen 2 jam mungkin kalau misalnya. Datangnya belum tahu jam berapa? Ya belum tahu ini. Para penumpang kereta tujuan Jawa Barat akhirnya diberangkatkan menggunakan puluhan bus dan mobil travel. Penumpang yang akan turun di stasiun Banjar, Tasik, ya. Ini kan satu jalur dengan lokasi yang longsor ya, musibah. Maka supaya tidak terlantar di sini, kami PT KAI menyediakan angkutan bis ya. Pengangkutan penumpang kereta api dengan bus dan mobil travel akan terus dilakukan oleh PT Kereta Api Daops 5 Purwokerto sampai jalur selatan normal kembali.
Kereta api Malabar dari Bandung menuju Malang, Jawa Timur, terguling di Desa Mekarsari, Tasikmalaya sekitar jam 7 Jumat malam. Lokomotif dan 2 gerbongnya terguling setelah menabrak timbunan tanah longsor yang menutup rel. Dalam kecelakaan tersebut, 3 orang tewas. Sabtu kemarin, gerbong dan lokomotif kereta Malabar dievakuasi. Mardianto melaporkan dari Purwokerto, Jawa Tengah. Saudara, jenazah Stefanus Sri Hartanto, salah satu korban kecelakaan kereta api Malabar di Tasikmalaya, Jawa Barat, Sabtu malam, dimakamkan di kampung halamannya di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pihak keluarga begitu terpukul karena kehilangan figur lelaki yang penuh tanggung jawab terhadap anak dan istri. Keharuan meruyak ketika jenazah Stefanus Sri Hartanto, salah seorang korban kecelakaan kereta api Malabar di Tasikmalaya, Jawa Barat, tiba di kampung halamannya di Ngaklik, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Keluarga korban berusia 59 tahun ini tidak mampu menahan air mata setelah peti jenazah diturunkan dari mobil ambulans yang datang langsung dari Bandung, Jawa Barat. Sri Setiawati, istri korban, sampai harus dipapah untuk melihat jenazah mendiang suami. Mereka tidak menyangka Stefanus yang dikenal sebagai ayah yang sangat bertanggung jawab dan sayang anak itu pergi begitu cepat. Keluarga mengetahui kabar kecelakaan kereta Malabar dari televisi dan telepon kerabat di luar kota. Kaget, kalau saya iya ya, agak kaget juga sih, cuman masih menenangkan diri soalnya posisinya ibu juga shock banget kan kalau. Sebelum pemakaman, sejumlah kerabat dan pelayat larut dalam doa untuk pensiunan PT KAI yang belakangan diperbantukan lagi di Bandung ini. Stefanus dimakamkan di pemakaman umum yang tak jauh dari rumah duka. Stefanus meninggalkan seorang istri dan 2 orang putra. Wiwik Susilo melaporkan dari Sleman, Yogyakarta. Aku ya. Sebuah bus wisata yang mengangkut puluhan siswa sekolah dasar yang mengikuti bakti alam dari pihak sekolah Sabtu sore terbalik. 4 orang siswa tewas, sedangkan belasan lainnya mengalami luka. Kecelakaan ini diduga karena sang pengemudi tidak menguasai medan. Upaya evakuasi terhadap korban tewas yang terjepit di dalam bus berlangsung hampir 1 jam. Petugas harus mengerahkan alat berat agar bisa mengangkat bangkai bus wisata yang terbalik di Jalan Raya Desa Ngembal, Kecamatan Tutur Pasuruan, Sabtu sore. Bus wisata ini mengangkut sebanyak 54 siswa dan 6 orang guru Sekolah Dasar Negeri 1 Ampelsari, Kecamatan Candi, Sidoarjo. Rencananya siswa SD ini dalam perjalanan pulang setelah melakukan outbound di sekitar Gunung Bromo. Korban yang tewas bernama Haris, Rangga, Farel, dan Noveldi, seluruhnya siswa kelas 6. Jenazah korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Saiful Anwar, Malang, termasuk 9 orang siswa yang mengalami luka berat. Menurut seorang saksi mata, bus tiba-tiba oleng dan sempat menabrak warung sebelum akhirnya terbalik. Langsung bus itu setelah nabrak warung sama sepeda saya sama sepedanya Pak Slamet, langsung banting setir ke kanan sana. Terus jatuhnya di sana, warap sana gitu. Itu korbannya penumpang semua murni. Diduga pengemudi bus yang diketahui bernama Jarkasi tak dapat menguasai medan berliku dan menurun di sekitar lokasi kejadian. Korban yang meninggal 4, kemudian yang luka-luka 17. Cuma dikirim ke Malang semua yang luka-luka, Mas. Yang luka-luka dikirim ke Malang. Ya. Bus wisata yang dikemudikan Jarkasi adalah bus pertama dari 3 bus wisata yang mengangkut rombongan siswa SDN 1 Ampelsari, Kecamatan Candi, Sidoarjo. Hingga kini pengemudi bus masih belum bisa dimintai keterangan karena tak sadarkan diri. Dan Ari Gafur melaporkan dari Pasuruan.